Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Bri Story, yang menceritakan seorang pemuda yang dimintai tolong untuk menjaga rumah pamannya yang ada di Bogor. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Malam hari dan sendirian. Saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya nggak dirasakan. Simak di sini di Bri Story. Sahur, sahur, sahur! Teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetabuhan bertalu-talu terdengar dari luar. Ramai jadinya. Pada jam 2:30 dini hari, akhirnya aku bisa bernafas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang 1 atau 2 jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaan. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur kering. Seperti seharusnya, tadi ku bilang. Ya, memang sudah seharusnya sepi dan kosong. Karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, gak ada orang lain. 2 jam berlalu. Aku mengalami peristiwa seram di sini. Peristiwa yang cukup membuat goyah nyaliku. Aku mendengar ada langkah kaki gak bertuan yang seperti berjalan ke sana kemari, ke setiap sudut lantai atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali ada suara pintu terbuka. Aku yang sedang sendirian di rumah besar ini jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi mencekam ini. Untungnya malam bergulir menjadi dini hari. Kemudian tiba waktu sahur. Situasi mendadak tenang kembali. Gimana Rom? Aman kan? Hehe. Aman om, aman. Udah sampai rumah ini. Syukurlah, udah Rom. Ini baru aja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oh oke om, tenang aja. Gak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman ya. Hehe. Itu percakapan telepon dengan Om Gilang, adik dari ibuku yang nomor 4. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Di umurnya yang baru menginjak awal 40-an, bersama istri dan seorang anak perempuannya. Om Gilang tinggal di satu rumah besar di kawasan Bogor, di satu perumahan di sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang. Jadi masih terhitung rumah baru. Oh ya, aku Romi, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami baru beberapa tahun yang lalu. Nah, pada pertengahan tahun 2018,
bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya, karena dia dan keluarga harus segera pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan mendadak. Ya, tentu saja aku nggak bisa menolak. Gak enak hati untuk bilang enggak. Ya sudah, dengan agak sedikit berat, aku menyanggupi permintaan Om Gilang. "Kamu berani, Rom, tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba kamu ajak salah satu teman siapa gitu." "Waduh, rumah Om Gilang kan jauh, Bu, di Bogor. Nggak ada temanku yang mau." "Ah, nggak apalah, aku sendirian aja, hehe." "Kamu nggak takut, nak?" "Ah, takut apa, Bu? Ibu ini ada-ada aja deh." "Hmm, syukurlah kalau kamu berani. Jangan tinggal sholat ya. Kalau bisa sempatkan sholat malam dan mengaji di situ, biar nggak terlalu kosong." Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon ketika beliau menanyakan kabarku yang dimintai tolong oleh Om Gilang. Menangkap ada keanehan dalam kalimat-kalimat yang beliau lontarkan, aku sih kurang lebih bisa menangkap apa yang hendak ibu sampaikan, walau nggak secara langsung. Aku paham. Pada intinya, aku sudah pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang ini. Selama 1 tahun belakangan itu, aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya nggak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah di sebelahnya pun agak rapat. Tapi tetap saja rumah yang besar. Nggak tahu gimana caranya menjelaskan. Menurutku suasana rumah ini nggak begitu enak. Beberapa bagiannya seperti mati, nggak ada pergerakan udara, dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya. 2 kali datang berkunjung pun, aku nggak pernah menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama waktu itu karena aku kurang nyaman kalau harus tidur di kamar atas. Nggak nyaman kenapa? Ya, karena Om Gilang baru saja pindah dan menempati. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi lantai atas. Dengan alasan itulah akhirnya aku memaksa untuk pulang ke Jakarta, walaupun hari sudah malam. Berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya rumah Om Gilang itu angker, ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik-adik sepupuku yang masih kecil juga sering kali menangis gak jelas, atau malah gak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali, dengan alasan yang kami semua nggak tahu. Malah ART terakhir pergi tanpa memberi kabar sebelumnya. Padahal baru 2 minggu bekerja. Aneh kan? "Ah, nggak ada apa-apa kok. Cuma perasaan kalian aja itu. Hehe." Begitu Om Gilang bilang ketika ditanya tentang rumor keangkeran rumahnya. Ya, begitulah. Mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta, jadinya ya mereka betah-betah aja. Sampai akhirnya pada suatu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah ini dan merasakan beberapa keganjilan, dari yang biasa saja sampai yang benar-benar sampai menguji keimanan.
Pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit, karena Leon selalu mengeong keras-keras kalau aku menutupnya. Walau pintu terbuka seperti ini, aku bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu, senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang. Kucing gemuk bercorak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam setengah 10. Sesampainya di rumah sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat aku untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah sholat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku nggak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib yang menyeramkan. Aku nggak mau rasa takutku ke mereka jadi melebihi ketakutanku akan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala. Itu nggak boleh terjadi. Ini bulan suci penuh berkah dan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam ini aku berniat untuk sholat malam nanti. Padahal jam 10 pun belum. Tapi tiba-tiba rasa kantukku datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur lelap. Meong, meong. Leon berteriak keras. Dia duduk persis di depan pintu kamar yang masih dalam keadaan terbuka, membuat aku jadi terjaga. Tapi Leon gak menghadap ke kamar. Dia malah duduk menghadap ke arah tangga, sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus mengeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Leon, ada apa? Aku coba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan menghampiriku. Lalu lompat duduk di pangkuanku. Ih, lucunya. Wajahnya kelihatan panik. Ada kegusaran. Udah, jangan takut. Aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu Leon berangsur tenang. Ah, lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Aku kemudian melangkah menuju meja makan. Nasi bungkus masih terikat rapi di atas piring. Aku membukanya, lalu mulai makan. Leon masih setia menemani dengan terus berada di dekatku. Tapi masih ada yang aneh. Dia memperhatikan dengan seksama ke arah tangga, seperti ada yang sangat menarik perhatiannya. Kepalanya menoleh bolak-balik ke arahku dan ke tangga. Terus begitu. Aku terus lanjut menghabiskan makanan sambil memperhatikan tingkah aneh Leon. Aku tahu ada sesuatu yang membuat Leon seperti itu. Sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi aku berusaha untuk mengabaikannya. Walau merinding sudah sesekali timbul, tentu saja rasa takut mulai hinggap di kepala. Tiba-tiba kedengaran bunyi itu lagi dari lantai atas. Sama seperti kemarin. Suaranya seperti langkah kaki yang sedang berjalan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu aku menyalakan TV, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih di tempatnya.
duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak seperti sedang menangkap suara. Sementara itu, suara duk, duk, duk masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti nggak takut, seperti pemberani. Padahal nggak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malahan. Nggak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka. Tapi aku berusaha sebisa mungkin menghilangkan ketakutan itu. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya, walau ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan melaksanakan sholat malam ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi aku sengaja menyalakan semua lampu di lantai atas. Jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah selesai berwudu, aku lalu berjalan lagi kembali menuju ruang tengah. Nah, dalam perjalanan inilah ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon ini akhirnya membuat rasa penasaranku memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga, mencoba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya, aku sama sekali nggak melihat ada apa-apa. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong, nggak ada apa-apa, dan nggak ada siapa-siapa. Tapi setelah aku perhatikan lebih seksama, ternyata ada sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri. Jadi, kalau melihat dari bawah, kita nggak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Paham kan? Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu cukup jelas karena lampu atas itu menyala terang. Aku melihat ada bayangan berbentuk orang yang sepertinya sedang berdiri di ujung lantai paling atas. Aku nggak bisa melihatnya karena ya tadi itu, tangga berbelok ke kiri. Siapa itu? Siapa yang sedang berdiri di atas? Penasaran. Khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk memaksa kaki melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah, satu demi satu anak tangga. Sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri, ke tangga atas. Dek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku nggak melihat ada siapa-siapa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, gak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merinding. Angin dingin entah dari mana berhembus pelan, menerpa wajah dan tubuhku. Apakah itu semua selesai? Belum. Berikutnya, aku mendengar ada suara duk, duk, duk lagi. Padahal aku nggak melihat siapa-siapa di sana. Mendengar itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas, lalu buru-buru untuk turun. Leon gimana? Dia masih tetap di tempatnya.
duduk diam di depan tangga, di samping ujung depan ruang tengah. Aku menggelar sajadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu besar yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Mencoba untuk khusyuk, berkonsentrasi. Aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering kali aku lakukan. Ini bukan yang pertama kali, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Batinku pontang-panting menahan kegelisahan, mencoba untuk teguh khusyuk. Perasaan takut menyeruak, seperti terus berusaha mengambil alih pikiran. Cobaan yang tak kasat mata bertubi-tubi menggoyahkan iman. Tapi aku gak menyerah. Terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan berkonsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi ketika pada rakaat kedua aku merasa akan kehadiran sesuatu dari pantulan kaca lemari. Walau nggak secara langsung, aku melihat ada sosok yang berdiri diam di depan tangga. Tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya bentuknya itu seperti laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu tentu saja ketakutanku semakin menjadi. Tapi aku gak mau menyerah. Tetap berusaha untuk terus sholat dan khusyuk. Dan ketika sudah dalam posisi berdiri setelah ruku, entah kenapa aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca. Walaupun gak begitu jelas, sosok itu benar laki-laki. Sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak kontai menuju ke tempatku. Seram? Ya tentu saja seram. Tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk lebih khusyuk. Selebihnya gak lagi aku melihat ke depan ke arah lemari. Lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai. Setelah itu selesai? Tentu saja belum. Dari awal aku sudah berniat untuk langsung mengaji selesai sholat malam. Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam posisi hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya. Suara duk-duk-duk yang beberapa kali terdengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku, kadang di samping kanan kiri. Walau melihat secara nggak langsung, aku merasa kalau sosok seram itu berwujud seperti kakek-kakek. Kadang dia seperti sedang berdiri di dekatku. Gerakannya berpindah-pindah. Dia seperti itu terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di titik ini aku merasa rasa takutku berangsur hilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada seisi rumah. Aku menang, sanggup mengalahkan godaan yang menggoyahkan iman. Hingga akhirnya gak terasa sudah masuk ke pukul 2:30. Dari kejauhan mulai terdengar suara teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur, lengkap dengan tetabuhan sebagai pengiring. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur. Ketika memperhatikan seisi ruang tengah, aku melihat Leon sudah terkulai tidur di atas kursi nyenyak. Hai, balik lagi ke gue beri story. Memasuki bulan Ramadan ini, mari kita berdoa. Semoga kita dapat merengkuh banyak keberkahan, mendapatkan ridho serta ampunannya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Baik, itulah cerita singkat dari tweet Twitternya Mas Bri Story ya, tentang seorang pemuda yang
disuruh pamannya untuk menjaga rumah pamannya yang ada di Bogor. Ya kalau rumahnya biasa saja itu ya biasa saja sih. Cuman mungkin rumahnya ada sesuatu. Jadi ya ada godaan gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya selesaikan, saya ceritakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.